Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Yuhu. Abang. Yongki. Apa kabar? Yongki. Aduh. Yong, Ya. senyum kayak yang di foto dong, Yong. Nah, Itu dia. Senyum. Berarti itu beneran itu foto kita. Kapunka, Iya kapunka. Kapunka. Sawadekap. Lekap. Gimana bang? Sehat lu gimana? Sehat. Lu tapi lagi ya, banyak kerjaan ya kayaknya ya? kamu juga banyak kerjaan Enggak kayaknya. lah, kamu kayaknya Aduh. selagi banyak kerjaan kayak gini. Kelamaan nih nggak panggil gua. Ya. Kelamaan. Tunggu. Gimana kerjaannya Selama gimana? kerjaan ini lu turun berapa? Nggak turun, naik lah ya, Naik ya malah ya? Seriusan, naik lu? Ya enggak lah, ya stay naik gitu baru aja. baru menikah ya naik Aduh. lah. Enak Yong ini nikah kan Yong? Aduh. Nanya Sama bintang tamu yang bakal gue present Ya, di sini. Itu paling pantes. top tuh soal-soal gitu-gituan Ya, tuh. pengalaman toh? Jadi hari ini gue mengundang orang hebat yang juga dulu satu influence sama gue dan gue juga menginfluence sama dia gitu. Jadi gue nih influence musiknya dia, tapi dia suka ngajak-ngajak gue supaya gue dapat modern. Katanya dia supaya gue dapat modernnya Yong katanya. Yang gue bingung, dia ngajak gue buat dapat modern, tapi gue dengerin dia buat vintage-nya. Jadi yang mana nih? Ini ketemu di tengah apa gimana? Tapi ya udahlah. Hari ini dia ada di Yongki Show dan susah banget nih orang datang ke Yongki Show. Pernah sih datang cuman Jangan gitu dong. gue ngomongnya. dipanggil sama ibu ini, Jangan ibu gitu merah. dong, jangan gitu Ibu dong. merah, ibu Jangan merah. senggol-senggol. Ibu merah jangan senggol-senggol ya. Sekarang dia sudah nggak sibuk jadi kita bisa undang dia. Please welcome the great Andre Hehanussa. I'm in Yongki Show now. Andre. Yong, Andre. Yong, kasih dulu dong satu lagu yang itu mencerminkan beliau. Yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Oke, dia pinter mancing. Kita hari ini ada 2.000 orang yang boleh tepuk tangan 2.000 orang. Jadi lagu itu Jadi lu udah top banget lu lihat di itu podcast lu. enggak, tapi lebih top yang ini dulu. Sama ini dong. Sama ini dong. Ini harus main ini nih. Tunggu bentar. Ini gak dikasih lolos gue nih. Cari keyboard. Asli gak dikasih lolos. Decibel gua. nih. Ntar dulu dia nyanyinya ya. Kita ngobrol dulu. Gimana? Boleh. Lagu ini gimana? All About Love. All About Love. All About Love. Kalau dilihat 2016. dari semua lagu ini ya, dari dua lagu intro tadi, lu ngefans banget sama yang juga gue idolakan, David Foster, betul gak sih? Kayak gitu soundnya ya. Iya. David Foster. Gitu kan? Gokil, Yongki, gokil. Dia lagi pamer. Karena Dia lagi pamer Dexibel punya bunyi. Iya, Biar Dexibel kasih dia lebih lagi. Oh iya dong, Dexibel. Minta rumah, minta mobil dari Dexibel. Tahu juga Dexibel lu ya? Kalau cuman kasih gini doang marah. Woi, Rumah. salaman dulu. Waduh.
Dexibel gue udah nyebut loh. Ingat ya, royaltinya ingat. Hancur ya. Ayo, kemari gitu dong ya. Iya dong, ayo kemarin Dexibel. Aduh, sponsornya bukan cuma sama Yongki Show dong. Iya dong. Ya. Gimana Om Andre? Kalau Yongki tuh gue bilang anak ajaib. Dan dia di semua panggung dia bisa ngelit. Gue kalau show sama dia, kenapa tadi dia bilang kalau giliran sama Om Andre, gue disuruh main ngepop. Tapi kalau orang lain main vintage. Gini Ki, kalau main vintage sama lu, orang udah tahu lu di situ. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau gue main sama lu ya ngepop aja biar nge-modern kita mainnya. Oh, dengar tuh yo. Iya. Karena kalau gue tiap kali show sama Om Andre, setlist nggak ada. Nggak ada. Naik panggung, terus ya udah dia cuma bilang lagu pertama ini. Oke, lagu pertama habis itu jebret selesai. Gue lihat penonton. Langsung dia bilang, anak kurang ajar. Di mana Om waktu itu kita show Om, coba dong. Coba ceritain gimana Di mana waktu itu. kita waktu itu ya Ci? Ayo, masa lupa? Kita main di mana ya Ki? Kita main di... Oh banyak, gue main sama Yongki nih sirkusnya banyak banget. Jadi kalau yang paling terakhir tuh di Artos ya. Contohnya gimana Om? Jadi kalau lagu pertama katakan lagu Tabali udah selesai. Tiba-tiba dia ngintro aja duluan. Terus kalau dia ngintro gue harus ikut. Dia udah mancing banget tuh. Coba lu ngundang lihat tadi. Ayo dong, habisnya. Do you believe in love as I believe in you? The magic that we had create the song of love that's love. Share with you. Dan ku takkan pernah jenuh mengisi harimu. Udah cukup. Tukang pancing ya. Lu tukang pancing. Biasanya kalau mau Mandri pasti begitu dan kalau Enggak mau Yong, lu gimana? tuh sebenarnya sama-sama tukang pancing. Serius. Tukang Lu juga pancing. tukang pancing. Iya, tukang pancing. Kayak contoh kalau kayak Om Andre kalau udah godo main gini. Masuk. Duhai kekasih-kekasih yang pernah datang dan pergi, bahagia hatiku, laguku untukmu, demi kenangan abadi. To all the girls who care for me, who fill my night with ecstasy, they'll live within my heart and always be a part of all the girls we've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to say, the wind of change continue blowing, and they just carry me away. Siapa yang pancing? Siapa yang pancing? Enggak. Gua wasitnya, lu yang pancing. Lu yang pancing. Nah, Lu iya, yang iya. pancing. Lu yang pancing, siapa yang pancing? Gua cuma tanya, bagaimana awal itu bisa dimulai? Karena nggak banyak penyanyi yang bisa gitu. Berarti kita bisa katakan Om Andre itu penyanyi, bukan cuma penyanyi tapi entertainer. Gimana bisa mulai? Kalau kita tarik ke belakang. Biar orang aja yang mengatakannya. Kalau gue sih seni aja. Jadi apa yang gue lakukan itu karena gue memang memberi hidup kepada seni. So gue mencari hal-hal baru. Dari diri lu aja gue curi-curi banyak. Oh iya. Ya, jadi setiap kali gue ketemu orang gue curi. Memberi hidup. Ya memberi Memberi hidup. hidup kepada seni. Kita semua ini insan musik atau insan seni. Paling enak kita nih. Memberi, dihargai, diidolakan katakanlah. Tapi kita memberi dengan hati yang tulus. Nah itu mahal tuh Tiong. Memberi dengan hati yang tulus. Nah ini pemerintah harus tahu bahwa kita nih anak-anak Indonesia yang penuh hati dengan ketulusan.
Iya, So, iya. Yongki Show dengan ketulusan sudah berapa tahun? Tahun kedua ini. Tuh, lihat tuh. 3. Oh, tahun ketiga. Masa ya. Pak Sandiaga Uno gak diundang ke sini? Oh iya. Hai Pak Sandiaga Uno, mampir kemari dong. Baru gua kan yang ngomong ini kan. Iya, baru iya, gua kan. iya. Oke. Om Iya. Andre, maksudnya dari awal begini, Om Andre karena nggak banyak tadi saya bilang penyanyi yang dengan suara bagus mungkin ada bisa dilatih. Tapi kalau kayak entertain gini kan nggak bisa, itu belajarnya gimana ya Om? Kalau boleh cerita dari awal maksudnya? Awalnya saya punya grup Katara Singers. Di situ saya nggak berani ngomong, jujur aja. Jadi yang ngomong tuh pasti cewek-cewek. Kita dari Bandung waktu itu tahun 87 ketemu. Awalnya kita Bandung Beat and Voice, lalu ketemu Erwin Gutawa di acara Parahyangan, ada event di sana, kita jadi opening act-nya, Karimata jadi the main show. Terus Erwin melalui Ruth Sanaya manggil kita, panggil tuh anak-anak grup yang tadi. Terus kita datang terus dia bilang, kalian mau nggak ngisi di album Karimata, judulnya Beating. Album Karimata Beating, judulnya lagunya Selamat Jalan Sahabat, lu tau nggak? Belum lahir Om. FF. Selamat jalan bagimu sahabat, kau meninggalkan kenangan. Lu gak tau Erwin punya lagu lo, ketahuan kan? Iya. Gue pancing lu kena tuh. Kena dia. Boleh. Ada aja gak bisa dia ya. F, G minor, A minor dong. 3, go. Selamat jalan bagimu sahabat, kau meninggalkan kenangan. Setelah sekian lama senantiasa kita berjumpa. Itu Erwin. Informasinya nggak banyak partner yang bisa Jadi begini waktu loh. dia WA gue bilang gini, waktu dia WA gue bilang siapin lagu ini. Pada kenyataannya gue kasih lagu lain. Iya. Kejebak dia ya. Jadi gimana? Tapi nggak banyak kan? Nggak banyak. Jadi gini, jangan gue yang ngomong itu Ki, mending lu yang ngomong itu, bahwa ada entertainer di diri gue, ada musikalitas, lu aja. Kalau gue ya gini aja yang gue kasih. Oh nggak boleh ngomong ya berarti supaya air laut nggak asin Di sendiri situ, gitu ya? di titik itu gue abstain. Jadi biar lu aja yang ngomong. Bahwa Om Andre tuh kayak gini. Oke. Enggak Yong, enggak. Nanti Kalau itu berarti itu menandakan seorang Om Andre ini yang rendah hati, humble, ya kan? Itu yang perlu lu tiru tuh. Lu masih muda aja udah sombong lu. Jadi gue nggak mau kepancing sama lu. Lu mau pancing gue nggak kepancing. Iya. Kalau senior kan susah ya begitu. Nah Yong, sekarang pertanyaan gua, ini bukan pancing nih, gua bukan tukang pancing gue. Pertanyaan gue, lu kan sering tuh main sama Om Andre, ngiringi Om Andre, yang sirkus-sirkusan. Di antara berjuta lagunya Om Andre, yang paling lu doyan itu lagunya yang mana? Nih lagunya Om Andre. Tapi jangan peres lu karena di depan orangnya, yang beneran. Enggak. Jujur lu. Karena gue pencinta David Foster. Ya. Jadi gue tuh pencinta, kan gue udah berkali-kali bilang di podcast ini gue suka sama David Foster. Kalau di apa? Nggak ada ya. Oh gue kira punya gua. Ini bukan punya gua. Sedap. Kepancing, kepancing dia, kena. Ya. Jadi kalau di apa internasional saya tuh ngefans sama David Foster. Kalau Indonesia tuh Elva Sessioria, Andi Rianto. Nah di lagu ini Om Andre punya unsur David Foster ini. Terus Bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi, bersama rinduku walau kita jauh kasih. Suatu saat di Yongki Show. Ya itu emang. jadi itu gue paling ngefans sama Itu ada lagu royaltinya Gi, gue sebut tadi, ingat sama kayak Decibel. Oh iya. Lu hitung-hitung aja. Siap Om Andre. Gak ada yang gratis. Om,
ceritain dong sedikit tentang lagu yang Yongki paling suka tadi Kuta itu. Bali. Itu aku masih SMA Jangan apa gitu ya? ngomongnya dong. Aku kuliah Nah, juga. tapi Aku kuliah itu Om kuliah gitu. Jadi kita 4 tahun gitu. Oh iya. Om ceritain dong Om, itu lagu kan sangat keren banget, terus Fenomenal. juga. Gue meledak. kan nanya sama lo nih, gue nanya sama kalian ya. Iya gimana? Gue kalau di luar negeri tuh ada nggak pernah bilang Om Michael? Ada nggak? Gak ada. Dari bawah Nggak orang ada. bilang Michael aja loh. Iya kan? Ada, iya. Kok bisa di Indonesia jadi Om Michael? Yong. Kenapa sih? Ini sama kayak Kak. Kak, ayo udah gak usah disebut. Oh, iya. Kak. Iya dong. Jadi gue panggilnya Om, harus panggil Om. Nggak bisa dong. Lu terlalu keluarga banget. Om nanti. Kalau di luar tuh tiba-tiba David. Nanti poster aja. enggak Om, kalau enggak manggil Om si Yongki Kurang diserang ajar. netizen Nah, nanti. kurang ajar. Oh, kurang ajar ya. Kurang aja. Harusnya Opa sih. Biar dia makin tahu umur berapa. Ayo Om, ceritain Om tentang Kuta Om. Kuta Bali itu gue bikin tahun 92 itu ke Bali, bikin di Bali, liriknya doang. Lirik tuh agak panjang. Kenapa? Karena gue melihat situasi. Jadi gue melihat suasana itu gue catch dalam lirik panjang. Begitu gue diminta untuk Tanto Yahya minta dan adik. Gue waktu itu bareng sama adik lah di Cipi di Warna Musik. Gue bareng sama Adi. Tanto Yahya minta untuk kita coba dong kasih lagu. Nah waktu itu kita sodorin 2 lagu. Pertama Kuta Bali dan Bidadari. Nah Kuta Bali itu ceritanya saat lagu itu di-approve sama Tanto. Nah baru tuh gue pindahin ke tadadadadada tididadadada. Coba lu main dong. Tadadadadada tadadadadada. Na 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 na. Dari lirik yang sabrak-abrik itu gue pindahin satu-satu. Gue ketemu, wah ini dia pas nih. Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita. Di pasir putih kau genggam jemari tanganku, menatap mentari yang tenggelam. Itu dia, nah itu pakem pertama dapat bersemi. Itu ada lirik lagi. Akhirnya gue bedah, pindah ke bersemi dan entah kapan kembali. Orang selalu tanya, itu lagu buat siapa bro? Nah, Mending lo panggil gue bro. 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 Gak bisa, harus Om, kita harus sopan masalahnya. Oh gitu ya, Iya poinnya di dong. situ. Bro. Iya dong, sopan. Gak boleh. Ini kan panjang, rekam jejaknya Iya, panjang banget nih, panjang. seumur hidup. Jadi gue bilang, itu adalah cerita semua orang yang merasa memiliki momen yang indah, kenangan yang indah di Bali. Nah, kenapa mereka selalu adjust gue bahwa itu punya gue? Enggak, itu cerita yang gue capture dari pantai tersebut, dari suasana. Itu jam 3 sore di depan Beach Walk. Dulu namanya Sahid Jaya Hotel. Sekarang udah Beach Walk. Nah, dulu tuh belum ada pagar, jadi kita dari Sahid lihat laut. Karena enak jam 3 jam 4, langsung gue ke pantai. Di pantai itu masih ada warung-warung kecil. Itu video klip di mana ya Om? Itu betul-betul di situ juga? No. Kalau kalian tahu Cafe La Luciola tuh agak dekat dengan Ayana. Ayana Seminyak. Tarik ke sini sedikit tuh La Luciola. Sebelahnya La Luciola tuh ada hotel. Kalau nggak salah tuh hotelnya namanya Legian ya. Tapi bukan di Kutanya ya? Kuta tuh terlalu ramai. Di saat itu Kuta, susah banget. Nah yang masih sepi tuh tempatnya La Luciola. Kalian kalau tahu tempat yang gua syuting itu namanya Kudeta sekarang. Dulu belum namanya Kudeta.
Tahu ya? Oh iya tahu. Nah itu kudeta. Nakal juga kamu berarti. Oh iya tahu dong. Tahu aja Gitu, lu. aduh. Tapi Sama siapa? lagi, Sama siapa? kepancing Sama siapa lagi. lu ke kudeta? Sama siapa? Gua lihat-lihat aja, Ini lihat-lihat. bini lu aja. nonton loh. Jalan-jalan ngomong apa? Kudeta. Pantesan Om, Ya, nggak setiap syuting nggak pernah dibawa. Waduh. Padahal udah gua bilangin, Yong bawa tapi itu nyonya." ilmu dari gua. Oh ketahuan Ilmu dari dong. Jadi memang ada wilayah-wilayahnya. Ya. Ilmunya Om Andre tuh ini banget. Kelas tinggi. Iya. Kelas tinggi. Om, jadi bisa dikatakan di lagu Kuta Bali itulah Andre Hehanusa dikenal secara nasional. Nasional. Dan itu Jadi- meledak juga kan Om ya? Meledak parah ya Om ya? Jadi kita launching September, Februari tanggal 20 tuh gue ingat gue dipanggil ke kantor CIPI dan ternyata udah ada balon-balon dan semua dan pegawai berdiri semua. Dan gue baru tahu ternyata itu adalah orderan tertinggi di minggu itu untuk artis Indonesia. Jadi begitu gue lihat di keren. gue lihat di gudang, wow, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Jadi kira-kira gitu deh. Keren. Total waktu itu 1,7 kaset. 1,7 Berarti juta. jadi berapa rumah tuh Om? 2 rumah lah. Dua rumah, minimal 3 mobil ya Om ya? 3 mobil, 2 rumah ya. Iya, tapi keren sih ya. Berapa baju udah gak kehitung ya. Iyalah, Iya. apalagi baju-baju kayak lu. Wih. Om, terus kalau itu barengan sama Bidadari ya Om ya? Itu album Bidadari, Iya, Bidadari, di barengan. album yang sama. Iya, Dan jadi kan itu juga kita- pecah Bidadari. Kita keluarin Kuta Bali dulu. Jadi Kuta Bali itu benar-benar langsung masuk ke bawah. Begitu keluarin Kuta Bali dia Bidadari dia naik ke atas. Jadi marketnya tuh benar-benar Oh. begitu Bidadari langsung kafe, kalau kata anak sekarang tuh Senopati lah. Selatan. Iya. Nah kalau Kuta Bali itu Pantura lah. Oi. Iya, tapi dapat masifnya dapat mes. Itu berarti di tahun berapa tuh Om tuh? 96. Boom. 96. Boom. Boom. Februari 20 96. Boom. Tapi itu maksudnya gini. Om Andre nyangka gak ketika bikin lagu itu di Kalau gue nyangka itu gue bisa bikin lagi hari ini. Iya, Oh, iya. betul. Semua Jadi itu- pencipta lagu bilang gitu. Itu kalau kita bilang itu rezeki. faktor luck atau Enggak. apa? Kita tuh harus tahu track yang mana yang memang menuju ke situ. Jadi kalau kita bilang faktor luck, nggak mungkin Twin Otter nyampe ke A320. Twin Otter is Twin Otter. Ngerti kan maksud gua? Jadi runway yang lu bikin itulah yang menentukan seberapa tinggi lu mengejar berapa ribu kaki itu. Gue ulang ya. Runway yang lu bikin itu akan mengejar seberapa tinggi yang akan lu gapai. Iya. Andre Hanusa. Quote. Itu Quote. quote-nya Andre Hanusa Kuat tuh. terkini. Ingat, royalti itu cuma ada di Yongki Show ya. Gitu. Ya cuma ada di Yongki Show. Hey, cuma ada di Yongki Show. Kamu jangan ingat. Dibalikin gua. Jago juga dia. Setelah 2 tahun lu mulai meningkat lo gua Nah, lihat nih. Itu terus ketika itu memang Om Andre di Kuta itu waktu proses bikin lagu sama Om Adikla atau cuma sendiri aja? Tidak. Gua pada proses pertama capture lirik itu sendiri dan bersama gue punya grup Universitas Pajajaran Bandung. Thank you Oh. Unpad Bandung. Karena gue melatih paduan suaranya. Oh, Gue dulu gue di Bandung melatih vokal grup SMA 5. Adik-adik. Zaman itu ada Adik-adik siapa? Ada Capung, Oh. ada Arman Maulana, Oh, ada gitu. Budi Dalton. Oh. Laki, gue yang inget Laki aja. Ada. Tarik Nggak ada nih. Gila, masa ini udah gue pancing-pancing gak ada nih tim isi-isi kayak. Oke. Itu berapa lama jalanin jadi pelatih Om? Itu yang bikin gue bisa dapat duit mingguan. Jadi di Bandung tuh ada 7 event setahun. Ada Parayangan, ada Sunda, ada Salam. Festival Salam tuh paling keren. Salam ada banyak banget. Ada Indonesia, ada 17-an, ada banget. 7 kali event. Nah 7 kali event itu semua ada SMA dan ada umum. Umum tuh masuk ke perguruan tinggi, ke kampus. Jadi itulah kami hidup dari situ. Itu itu jauh sebelum itu ya. Jauh sebelum Katara. Jauh sebelum Jadi Katara itu terbentuk ya dari persaingan di panggung-panggung itu. Tante Ikong di mana,
Om Deddy di mana, Tante Nana di mana, gue di mana grupnya. Begitu dilihat kok juara 1 di 3 4-nya manusianya itu lagi. Ah, kata mulai nih barang. Jadi waktu itu, kalau kita flashback ke belakang yang Om Andre memulai, berarti Om Andre mulai karir profesional di Katara berarti Om ya? Katara Katara start 87. Berarti itu 22 April 87. Oke, jadi di Katara itu berarti Om Andre apa? Itu seperti apa? Member vokal grup. Jadi Om Andre sebagai vokal directornya atau Gue bagaimana? vokal director, gue aransemen. Oh, oke. Baru setelah itu ditarik sama Om Erwin ya? Baru kita rame-rame diajak. Dari Bandung Beat and Voice namanya, pindah ke Katara. Itu Katara berubah karena Erwin Gutawa yang bikin nama ini Denny TR. Gitarisnya Karimana. Iya. Mas Denny TR. Om Denny TR. Abis itu baru dari Katara ke Solo ya Om ya? Solo Nah, vokal. dari Katara itu 88, Solo baru 1995. Om. Jauh. Sambut dulu Om. Jangan ada iklannya dong. Oh nggak ada, belum sponsor kok. Pakai gituan dong kalau gue datang lagi. Iya. Yong, Ah. Opa haus. Opa haus. Nah terus Oke. fun fact-nya tadi yang setelah dijelaskan sama Om Andre, tadi tentang lagu di Kuta Bali, itu Om buat liriknya random dulu semua, di sebuah kertas, Om tulis acak aja itu ya Om ya. Acak. Terus Om susun tuh. Ya, Om terus susun. bikin notasi, terus mulai pindahin. Sampai dapat Tuh satu. fun fact-nya tuh, Yong. Liriknya. Lirik dulu ya. Lirik, karena Indonesia tuh memang lirik lebih kuat daripada melodi. Kecuali kalau kamu bikin lagu dance ya. Kecuali kalau lagu dance, nah memang jualannya Oke. beat duluan. Jadi Om Andre di Katara terus di solo vokal ada nggak satu teman yang menemani gitu maksudnya, atau Om Andre prinsipnya ke semua? Apa Om Andre punya satu ini sahabat gue Oke, yang ini keren lu ya keren. Lu mancingnya keren Ron. Jadi zaman Bandung, gue ada Deden. Kang Deden itu sahabat gue, soulmate gue untuk urusan aransemen. Nah gue belajar dari dia. Untuk gitar gue Vence Manuhutu. Di Vence Manuhutu. Lu kenal. Vence the Jazz ya? Iya Vence the Jazz. Okay. Dia punya Vence Music Jazz School. Okay. VMS ya. Iya. Vence. Nah dan ada Lucky Suryo, KSP ya. Nah itu 3 itu temen gue dalam meniti perjalanan musik gue di Bandung. Itu seangkatan berarti Om semua? Mereka di atas gue. Mereka di atas gue di bawah mereka saat itu. Berarti Om Andre juga belajarnya juga berarti besar dan tumbuh musik di Bandung berarti Om ya? Gue start bikin aransemen choir itu di Makassar. Karena semua dari gereja. Jadi gue start di GPIB ya? Iya. Jadi gue aransemen vokal tuh dari grup gue di Makassar namanya Les Dedo. Iya. Ini gue belum pernah ngomong nih, baru di Yongki show. Iya. Oke. Panjang bener nih. Dipancing Yongki soalnya. Jadi pindah ke Bandung tuh gue udah bisa nulis. Harmoninya kayak gini, Apa SMP, SMA pindah ke Bandung? SMA pindah ke Bandung. Oke. Jadi Om Andre baru ketemu 3 orang tadi setelah di Bandung ya? Om Lucky Suryo, itulah Deden. Vence Manuhutu, Deden, Lucky Suryo. Sebenarnya semua banyak. Temen gue banyak, separuh kota Bandung tuh temen gue. Iya. Oh boleh juga. Abis itu ke Jakartanya gimana Om? Ke Jakarta sama Om Erwin. Oh diajak sama Erwin. Om Erwin bilang pindah Jakarta aja. Karena memang jujur kalau mau dibilang Bandung tuh emang kreatifnya. Gini, Bandung tuh dapurnya keren. Tapi begitu pindah ke penataan makanan ini dan orang mau beli yang banyak tuh Jakarta. Jadi memang benar kita kalau ke Bandung tuh kayak cari ilham. Kopinya banyak, tempat jualan dikit. Iya gitu. Jadi begitu pindah Jakarta, wow, restorannya banyak banget. Akhirnya di Jakarta Om Andre ketemu Om Erwin sama Om Adi ya berarti? Om Erwin duluan itu kan Om Erwin tuh yang memberanikan saya masuk Jakarta. Oh berarti hero juga tuh ya? Wah hero, superhero malah. Jadi dia bilang udah ada beberapa pekerjaan Om Erwin saya kerjain untuk vocal arrangement. Apa Om dulu? Oh banyak, kita ada event BSF, event apa tuh kalau iklan
Pariwara. Pariwara. Nah Pariwara event ya kayak Erwin kontrak berapa kali di JCC itu kita kerjain. Om Andre vocal director gitu. Vocal director untuk choir atau enggak grup-grup. Oh berarti sifatnya di belakang ya Om ya, behind ya. Nah tapi kalau Katara udah masuk Jakarta. Iya. Dengar setelah Tante Ikong menikah, aku ganti Katara menjadi formasi kedua. Formasi kedua itu ada namanya Dewi Gita dan Ninis. Berarti Mbak Ninis. Berarti Katara diboyong ke Jakarta semua gitu ya? Enggak, mereka yang cewek pengen tetap tinggal di Bandung. Itu yang bikin gua patah hati sebenarnya. Itu drop tuh. Di saat itu drop banget. Ternyata gue lihat ada Dewi Gita dan ada Ninis. Kenal nggak Ninis? Belum lahir Om gue. Belum lahir ya. Dewi Gita kenal dong, istri Tahu, Arman tahu, Maulana. tahu. Lu tahu aja yang beken. Ya, kan ajarannya Om Andre. Iya deh. Nah Jadi- sebenarnya pertanyaan berikutnya ini Om. Om kan berarti gedenya itu main vokal grup ya. Maksudnya lingkungannya Om itu dari gereja juga memang udah choir, choir. segala macam. Iya, Nah, basicnya choir. itu tingkat kesulitannya ada nggak sih Om ketika Om memutuskan untuk solo? Karena kan biasanya kalau lagi main kuartet gitu kita main bareng berempat. Nah itu gimana tuh Om? Beruntungnya tuh karena gua yang bikin aransemen harmoninya. Jadi gua tahu pattern, kalau satu di sini, dua di sini. Jadi artinya kalau gua mau improve, gue bisa pindah ke 3, gue bisa pindah ke 2. Nah, itu yang bikin gue agak mampu menata di solo. Akhirnya album pertama solo gue itu ada lagu judulnya Selamat Ulang Tahun. Itu gue bikin sendiri tuh. Suara 1, suara 2, suara 3, suara kayak akapela. Itu gue buat sendiri. Judulnya dum 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 dum. Ku berjanji hari ini. Itu tuh, cek di album album pertama gue. Itu berarti tahun berapa Om album pertama tuh? 95 Sebagai solo ya? solo. Berarti waktu Om Andre solo Katara ditinggal pelan-pelan atau No, karena masih tetap. Oh masih ada. Masih ada. Sama aja seperti Lionel Richie main, Commodore tetap ada. Oh iya. Jadi Phil Collins main, Genesis tetap ada. iya itu tetap jadi apa ya? Dua brand yang berbeda aja gitu. Iya, 2 panggung yang berbeda, 2 brand yang berbeda. Tapi ngaturnya gimana Om? Saat itu karena gue lebih sering, jadi gue juga ngajak Katara untuk ada di panggung gue. Jadi Andre Hanusa and Katara gitu ya? Nggak usah. Andre Hanusa featuring aja. Oh featuring Katara. Jadi biasa kalau berapa lagu Katara, Om Andre dari 8 lagu. Ya 2 lagu Katara. 2 lagu Katara. Oh berarti kalau bisa dikatakan, aku kalau kesimpulannya berarti dari Om Deden, Fan Cemanu Hutu, berarti bisa kita tambah Om Erwin ya sebagai hero-nya Om Andre. Om Erwin. Gitu. Dan terakhir adalah Om Adikla. Ah. Itu yang bikin turuling ding ding dung dung. Coba lo mainin kan? Iya. Kalau yang versi barunya kan? Itu versi barunya Om Andre tuh. Kalau pakai beras kita ngambil itunya tuh. Iya. Jadi kakak itu pernah main bareng lu? Kakak itu ya. Kakak Jadi yang gua itu. dan lu juga pernah main ya Bang ya. Jadi ini mantan bos kita lah ya. Enggak ada, bukan. Gak mantan dong, emang berakhir. masih Oh tetap masih. dong. Kok Iya. Kayak mau putus aja. Kayak mau putus. Oke, terus aku pernah mendengar Om Andre di pencapaian Om Andre nyanyi bareng Julio Iglesias tuh berarti apa? Setelah Katara? Setelah Katara, setelah solo, keluar kita saat itu kan 98 rusuh tuh ya. Jadi semua drop. Saat drop itu kita sepakat jual master kita ke Sony Music. Nah waktu jual ke Sony Music itu Sony bilang Mas Andri, kita beri tambahan, tolong bikin 7 lagu ya. Oh. Nah 7 Baru lagu. ya? Lalu. Nah, jadilah tuh lagu yang ada sekarang di Spotify, The Best of Andre itu tambahan 7 lagu. Nah, plus Pak Ian Johana punya ide sama Pak Sutanto. Pak Tanto yang sekarang di MTech tuh. Nah dia bilang, Mas Andre mau gak duet sama Julio? Gue bilang, tunggu, Julio mana? Julio Iglesias. Wow, gue telepon ibu gue. Mam, aku nih mau duet sama Julio Iglesias. Tuh gak,
idola nyokap gue banget tuh. Oh gitu. Julio tuh. Jadi prosesnya berjalan begitu cepat sampai grupnya Sony New York tuh datang ke Jakarta untuk ngeliat semua diskograf gua, semua udah dilihat dan akhirnya prosesnya tuh kita berangkat ke New York. Oh Andre yang Kita ke New York berangkat ketemu dia di New York. Nah poinnya adalah dia setuju waktu di New York itu. Wow, Sony New York brother. itu Keren. anugerah ya Om ya. Waduh itu gue bilang Tuhan. Apalagi negara lagi krisis ya Om ya. Iya loh. Om dapat rezeki yang begitu ya Om Di ya. 1998 akhir. Itu negara lagi compang-camping tuh. Waduh itu berarti lagi apa ribut-ribut besar gitu berarti ya. Iya. Dolar juga lagi parah kan Dolar Om ya. lagi, iya. Wah. Dolar tiba-tiba belasan Loh ribu kita ya. nggak ada kerjaan, kita lari-lari aja di Iya. GBK bro. Oh gitu. Lu cek ada orang musik, tanyain semua lagi lari-lari itu di GBK. Jadi- Orang produksi kayak orang apa, kayak orang panggung, tukang Ketemu di GBK. tukang ngelas kayak semua ketemu di GBK bro. Oh gitu. Iya. Jadi Om Andre datang, Om Andre ke apa namanya? Apakah itu dimulai dengan workshop dulu? Kenapa lagunya To All? Oh no, dia langsung tentuin. Jadi begitu dia lihat diskograf gua, dia udah kirim To All the Girl duluan. Hah. To All the Girl, I've Left Before duluan. Lagu itu pun di Indonesia kan. Nah yang bikin Wike Gur, ini the best. Wike Gur, thank you so much. Wike Gur itu adalah partnernya Elva Sesiore untuk bikin lirik. Keren banget Mbak Wike. Berarti Indonesia Masih hidup Jaya loh Mbak Wike. juga Jadi kalau dia Mbak ya? Wike nonton ini dari Andre, Deep in My Heart, we love you so much. Oke, Love you Mbak Wike. berarti Indonesia maksudnya kayak Seandainya Selalu Satu, Indonesia Jaya itu dia yang bikin ya? Seandainya Selalu Satu tuh dia berarti ya? Iya Liriknya ya? Mbak Wike. Nah karena Julio bikin album My Life, which is itu adalah seluruh penyanyi yang dia suka ada di situ. Name it, Stevie Wonder, Diana Ross, siapa aja, itu ada di situ semua. Sampai akhirnya dari Korea itu namanya siapa ya? Coco Lee dari China. Coco Lee China. Ada Korea juga, tapi terus Singapura siapa? Indonesia kita, Andre. Udah kita terbang deh ulang. Keren. Berarti itu pencapaian juga ya kalau bisa dikatakan itu setara dengan festival lah Bang ya. Karena itu kan Om Enggak, Andre itu di bisa album, berduet di sama. album dia. Iya, tapi album dia. maksudnya setara Ya, dengan festive, kali itu ya. kan kalau maksudnya kali itu kan banyak tuh Indonesia yang mewakili jadi apa juara festival, juara apa. Kalau Om Andre mewakili duet sama Julio bisa dikatakan penyanyi Indonesia yang mewakili Om Andre berarti ya. Tapi tidak ada kompetisinya. Tapi itu juga maksudnya apa sesuatu yang harus apa manusia zaman sekarang tahu bahwa Oke. ada orang seperti Ada. Andre Indonesia yang Sekarang udah keluar lagi YouTube-nya, jadi udah pada tahu. Iya. Nah, yang poin yang paling penting itu adalah ke industrinya. Jadi pita yang dia bawa, yang dia punya, itu kalau di kita 419 MPX, dia punya yang kita 495, dia punya yang 499 gold. Oh gila. wow. Gold. Gue bilang, pita ini kok kita nggak punya ya. Nah akhirnya saya berpikir bahwa kita memang agak-agak ketinggalan. Nah apakah ketinggalan itu masih sampai hari ini? Ya itu kita perlu pertanyakan. Iya. Ya kan? Karena pita-pita teknologi itu kita agak-agak terlambat Ki. Iya. Semoga Dexibel bisa kasih kamu yang lebih. Ya. Masuk tuh barang. Masuk tuh barang. Iya gitu. Akhirnya Keren. masuk banget nih. Kayak Andre tadi kan harus. gua di depan kan juga ngobrol-ngobrol kan Yong. Yang perlu gua respect dari Om Andre ini kan lu juga tahu lah bahwa beliau ini itu kayak apa ya, untuk musisi playernya gitu. Itu regenerasi ke bawahnya itu, jadi kalau misalnya lu tanya sampai pemain season yang paling mudah aja Om Andre tahu loh. Oh iya. Wah, Dan nggak Gua banyak ini- kan? Nggak banyak kan? Tahu banget ya Om Andre tuh. gue ini pemuritan Jong. Aduh. Apa itu Om Jadi resepnya Om? kalau orang keren itu gue pengen deketin. Kayak Yongki main, gue bilang ini anak satu keren banget. Gue liat dia main di depan Joko Widodo kan, Pak Jokowi. Gue bilang dahsyat nih anak, dapet loh, ketemu. Emang dahsyat. Jadi kalau kita show sama Yongki itu kita mesti tahu kelebihannya di mana. Jadi kasih dia space supaya dia kalau kata anak sekarang tuh, biar dia klimaks sendiri. Aku tuh belajar dari Om Andre untuk gini.
satu apa quote-nya Om Andre. Om Andre suka ngomong gini, Ki, kalau lu mau jadi presiden, lu mesti telepon presiden yang lain. Nggak boleh eksklusif sendiri. Betul nggak kamu ngomong gitu? Hanya di Yongki Show saya ngomongan. Sekali lagi, hanya di Yongki Show. Salaman lagi dong. Kalau kamu jadi presiden, Yongki, kamu harus telepon presiden yang lain. Kamu nggak bisa berdiri ke atas sendiri. Jadi kamu tuh gini, ketika kamu di atas, kamu ngajak orang-orang itu naik ke atas bareng kamu. Nanti ada yang tahan kamu kalau kamu udah mau turun pada waktunya. Betul. Iya. Bener nggak Om? Iya, iya. Intinya Om suka berkawan ya Om ya? Jadi intinya gini, waktu kamu naik gunung, kita naik gunung tuh kita harus beramai-ramai. Supaya apa? Supaya kita ngajak orang juga naik, bro. Tapi jangan lupa, waktu lu udah di atas, lu siapin juga kekuatan lu untuk turun. Kenapa turun? Supaya lu gak ketergelincir. Nah begitu lu turunnya baik-baik, semoga gunung baru lagi akan ada di depan mata lu. Dan lu udah pelajaran, udah punya pengalaman. Weh. Oh naiknya gini, turunnya gini. Oh naiknya gini. Tuh As Yong, usual. tuh Andre harus itu hafal dalam filsuf loh ya, tuh, iya, itu iya. dalam loh tuh Yong, dalam. Jadi jangan naik sendiri, naik rame-rame supaya everybody happy di atas. Kalau turun, yuk turun rame-rame yuk. Paling nggak dia bisa pegang kita. Bro, gue pegangin lu ya. Nah, itu yang paling penting tuh. Prinsipnya Nggak Om Andre sakit. gini, everybody happy. Semua harus happy yang. Semua harus happy. Itu yang gue belajar. Maksudnya Lu kalau di panggung nggak happy semuanya ngapain? Lu di panggung. Kalau ada yang main, gue agak-agak bingung kalau pemain bass tuh diem. Gue bingung, dia ngapalin chord atau apa nih? Nah itu tuh. Nah kalau semua enjoy, berasa banget penonton juga akan berubah melihat suasana panggung lu udah create segitu keren, pasti berubah. Lu lihat deh Bruno Mars. Udah contoh paling aman deh itu. Lu lihat manusia-manusianya. Mau gaya apapun dia bisa bikin. Tang. Kenapa? Dia mencontohkan kepada penonton bahwa lu mesti begini. Ini tren terbaru yang gue buat dan lu ikutin. itu yang gue lihat di Andre Anusa. Keren. Regenerasi. Iya, regenerasi dan update terus ya Om ya. Harus bro. Gue punya 4 hal. Gue sebut namanya kaki. K pertama kreatif. A adaptif. K, Ketiga kolaboratif. I, Inovatif. wih keren. Lu harus punya kaki. Kreatif, adaptif, kolaboratif, inovatif. Nah inovatif ini yang kita mesti ngajak pemerintah. Masuk Tetap- lagi. tetap aja. Pak Sandiaga. Sandiaga Uno, inovatif. Ini dia barangnya. Nah Tapi satu hal lagi. Kita nih kan happy banget di Jawa ya. Yongki bisa bikin ini. Tua Surabaya bisa bikin. Lu tau gak di timur tuh susah lo bikin kayak gini. Betul. Bukan. Kemarin gue sengaja bikin di Java Jazz namanya Pesta Anak Timur. Karena apa? Karena banyak saudara gue udah buat semuanya. Gue kemarin kasih keluar 10 nama. 10 nama itu supaya kita mengenang. Dari awal Enteng Tanamal, Minggu Teh itu, Bruri Marantika, Bob Tutupoli, Utali Kumahua, Harvey Malekolo, Ruth Sanaya, Glenn Fredly. Hero. Ada hero-hero yang bisa kita contoh, jangan lupain mereka. Karena apa? Karena mereka naik gunung juga tuh. Nah, tapi mereka udah turun-turun gunung bareng-bareng. Nah maksud gua, ayo kita lihat, lu lihat konsep kayak gini kalau lu bikin di mereka, keluar deh tuh lagu-lagu baru. Bener gak sih? Bener gak? Jadi mereka bisa langsung ngupload, teng. Nah kalau mereka nge-upload, tiba-tiba mati, mati, geser dikit mati. Kan kasihan Ki. Sementara Yongki bisa ke sana coaching 2 hari, main-main sama mereka, terus ayo upload. Yongki ada di sana sekitar mereka pakai suling, pakai apa, bisa dung tantang. Kakak yang ini bisa trombon, gue udah sebut trombon aja ya. Ngajar gitu loh. Mungkin mereka juga berani atau bisa, cuma mereka psikologis tahapannya belum nyampe. Kalau grade tuh kalau kita sebut 4 grade mungkin ada di 3 lah. Kenapa? Karena Fasilitas. lingkungan dulu. Lingkungan bergaul, lingkungan kreatif, belum ditambah sama fasilitas negara yang memang di timur tuh harus sama ratanya dengan di barat. Nah akhirnya gue namain lah kemarin Java Jazz itu dengan hashtag Pesta Anak Timur. Kalian boleh masuk, nanti ada hashtag Pesta Anak Timur di media sosial saya, ada
Langsung aja di Andrianus Official. Sorry Yongki Show. Masuk. Jadi apa ya Om ya, misinya salah satu itu ya, keren Iya. juga ya, keren ya. Banyak yang udah melakukannya, cuman gini, kalau dia satu-satu orang yang bikin, menurut gua nggak akan kejangkau itu bro. Jadi Glenn kasihan banget, berat banget nyawanya, Iya. sampai capek banget tuh pasti. Sebelumnya juga Enteng, Mingus, Bruri, semua melakukannya tapi nggak ada yang support. Jadi please ini mumpung di acara Yongki Show yang punya follower banyak untuk musik dan lu keren. Yongki Show ini keren. Terima kasih. Gue mau bilang bahwa Makasih Om. please kita sama-sama harus gotong royong di musik. Gak bisa satu-satu yang kerja sendiri-sendiri gak akan bisa deh. Kenapa? Iya, Om ya. Karena timur terlalu berat, terlalu besar. Mhm. Kupang, Papua, Ambon, Maluku Utara, Manado. Kenapa Manado? Karena ada Pasifiknya. yes. Ada laut. Nah, gue selalu berpikir kenapa? Di timur tuh lautnya keren banget. Masa sih nggak kaya? Betul. Lu Dari bilangin. laut aja ya Om ya. Dari Iya. laut aja bro, nggak usah spesies yang lain. Ikan tok, Iya. itu baru tuna, apalah itu aja dong. Iya. Sampai kembung deh, Iya. ya kan? Heeh. Itu udah ada pasar segar. Di sebelah kanan ada hotel keren. Katakanlah kalau dia di pantai mirip-mirip dengan Yunani. Iya kan? Asik. Apa yang Yunani yang putih-putih tuh? Ya itu. Iya. Akropolis. Akropoli. Bukan. Nama tempatnya tuh di Yunani. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, di timur laut biru, dalam, keren, ikan seger. Tapi kok nggak bisa biayain tourism? Iya sih. Padahal ada 3 hal ya. Yang mendasar banget tuh laut. Laut itu ada ikannya dan segala macam Seger lagi lah. semuanya. Isi perut laut itu. Itu pasti bisa menghidupkan tourism. Kalau tourism hidup, musik hidup, tari hidup, film hidup, budaya hidup. Iya. Nah, jadi 3 itu aja. Laut, tourism, seni budaya. 3 hal ini kalau pemerintah mau tangkap ini keren, kita kerjakan di timur. Apa artinya? Artinya orang nelayan hidup dengan tenang, dia bisa nggak cuma di pinggir-pinggir pantai yang cuma dapat ikan kecil-kecil, bisa berlayar sampai ke tengah. Jangan juga orang Jawa yang datang dari Jawa di tengah banget, lebih dari 12 mil. Orang daerah itulah yang lebih dari 12 mil bro. Harus. Bener nggak bro? Ini Iya. ya gitu-gitu deh. Tapi ini nggak musikal, jadi maaf. Gak apa-apa Om. Om kenapa sekarang concern banget untuk hal kayak gini Om? Karena gue punya jalan yang gue melihat bahwa adik-adik gue ini masih tetap sama aja treatmentnya. Harus ada penggerak ya Om? Nggak, jadi ya nggak apa ya. Ya hanya begitu aja, hanya YouTube, habis YouTube Spotify, habis Spotify naik panggung, selesai. Selesai. Orang tuanya oke lah dia di atas panggung. Tapi dia turun panggung bisa nangis juga loh bro. Bener gak sih? Ngelihat Iya, keadaan. iya. Iya dong. Di panggung aja dia bacot dia hebat begitu turun panggung sedih loh bro. Bener gak? Kalau bapaknya bilang, "Dek, kirimin bapak dong, Dek." Belum lahir loh. Sedih lagi tuh. Iya bro. Nah, Betul. intinya nggak bisa lagi kita pakai tes cara yang seperti dulu. Ya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada, ayo kita gotong royong, kita keroyokan, kerjakan timur. Jadi Karena- Om Andre pengen berdampak juga ya. Harus bro. Harus. Iya. Jangan cuma berdampak di panggung. Iya. Berdampak tuh di mana-mana. Supaya kasih Tuhan yang lu punya terbagi. Oke. Keren. Ya, legacy ya. Kalau Sekali lagi sama- tepuk tangan. Andre Iya. Hanusa. Ya. Kalau sama Om Andre panjang ya Yang ya? Panjang banget Panjang. ya. Nanti kita Kita sikat udah di 2 jam loh ini. Wih, Iya. Nanti kita sikat kedua Yong. Di episode yang kedua gue mau bahas satu lagi sama Om Andre. Ada satu proyeknya Om Andre yang juga bersama dengan om-om yang lain. Itu berdampak bagi gua khususnya anak-anak muda. So sekali lagi di episode pertama kita berikan sambutan yang hangat dan meriah. Andre Hanusa di MW Studio. Thank you Om Andre. Thank you Mas Mirsa. We love you. Oke, thank you Om Om Mirza. Mirza, thank you buat semuanya, thank you buat abang yang nggak mau disebut namanya, thank you buat Om Andre, thank you buat
kru dan 2.000 penonton yang hari ini ada. See Dan you. 20 juta di luar sana. See you di second set of Andre Hanusa featuring Yongki Show dalam jamming bersama teman-teman band Yongki Show. Bye-bye. Bye. Yeah.